Itu kalau dari analisis yang dilakukan itu memang yang pertama pastikan yang kita tanam itu produknya mempunyai value. Kalau kita kembali lagi kepada petani memang karena literasi rendah, mereka juga akhirnya ikut FOMO. Ada yang menanam kentang terus harganya tinggi, semua petani menanam kentang. Nah ini saya kembalikan lagi ke monkey bisnis dulu ya. Oke, benar. Monkey bisnis part 2 ya, bab 2. Nah, jadi oposisi monkey bisnis tadi itu kan ada yang namanya konektor bisnis. Benar. Nah, terus di atasnya ada yang namanya juragan. Oke. Nah, pada tahap awal itu juragan itu minta 100 ekor monyet. Dapat bayar 200 Dibayar 200.000. Itu 200.000 untuk yang semua tadi. Untuk yang Per monyet kan? per monyet. Oh iya. Jadi kali berapa tadi dia bilang 100 dapat monyet. 100 monyet 100 gitu. monyet. Kemudian juragan ini datang lagi. Terus memberitahukan bahwa saya sekarang juga mencari 300 monyet dengan harga 300.000 Per monyetnya. per monyetnya. Cari Dapat. Lagi. Nah, ini yang terakhir atau yang selanjutnya itu juragan itu mau membeli per ekornya 700.000. Nah, posisi di dalam pulau itu ternyata posisi untuk monyet itu sudah langka Di pulau tadi, di pulau di tadi. daerah tersebut gitu ya, let's say. Nah, di situ konektor bisnis main. Konektor bisnis itu yang selama ini kerannya itu dikumpulkan. Itu kan punya keran. Nah, punya keran. Nah, keran ini dikerjasamakan dengan yang warga lokal. Tadi juragan mintanya 700, kemudian warga lokal ditawari cukup 500 saja atau 600 ya. Misalnya cukup 600 saja. Berarti kan warga lokal dengan kepastian juragan yang kemarin berani bayar 700, mereka juga membeli monyet dari konektor. Nah, itu semacam agak sedikit ke pengepul nggak sih konektor di sini juga ya? Konektor bisnis sebenarnya mirip. Iya, karena dia kan otomatis semacam punya stok. Nah, punya stok tadi yang disebut dengan monyetnya. Jadi ketika ada yang butuhin dia bisa ngasih juga. Iya, yang pertama memang seperti pengepul, namun di lain sisi antara konektor bisnis dan juragan itu ternyata satu tim. Oke. Nah, perbedaannya di situ. Ketika ini juragannya misalkan bulan depan itu berani membayar 700.000 per kera. Nah, karena posisi di pulau itu keranya udah jarang, sedangkan yang kera sekarang itu udah ada di konektor bisnis. Konektor bisnis bekerjasama dengan warga lokal. Bagaimana kalau keranya ini yang selama ini dikumpulkan dibeli harga 600.000? Nah, warga lokal itu kan dapat iming-iming 600.000, besok kalau dijual ke juragan itu 700, berarti masih untung 100. Nah, mereka berlomba-lomba untuk membeli. Per monyet banyak sih dapatnya. Nah, itu. Namun setelah ditunggu 3 bulan, 4 bulan dan selanjutnya ternyata juragannya nggak datang ke pulau itu. Nah, di situ maka warga lokal yang punya monyet, karena di awal memang monyet itu tidak berharga, nggak ekonomis. Nah, di sini warga lokal itu seperti petani yang mereka juga kejebak pada komoditasnya. Nah, kalau dalam dunia pertanian itu mirip kasusnya seperti porang 2013. Itu kan apa ya? Porang apa ya? Porang itu semacam ubi. Ubi. Jadi kayak semacam ya. Porang bahasa Indonesia. Porang bahasa Iya, Indonesia. jadi semacam ubi, tapi waktu itu saya juga ingat bahwa dia tuh viral banget kok. Sekarang mungkin warna ungu itu. Enggak sih kayaknya. Cuman taro itu bukan. No, bukan. Jadi dia tuh lebih kayak komoditas yang waktu itu cukup baru ya. Jadi orang-orang itu yang mungkin bahkan bukan petani aja, itu rela menjual nanam. Maksudnya ngejual dulu di bangunannya, atau mungkin dia rela ngebeli tanah. Iya, dan semua komoditas yang pernah ditanam diambil dulu, baru ditanam semua porang. Terus kayak jadinya monkey bisnis itu. Nah, porang itu berhasil naik itu kan karena ada satu petani itu yang memang dijadikan contoh. Itu 2013 itu ada satu petani yang sukses dengan porang. Dengan porang. Ya, itu dulu sempat terkenal sekali ya. Itu 2013.
Sedangkan dari awal porang itu memang sesuatu ubi yang harga per kilonya dulu itu bisa sampai 15.000. Benar, dan itu kan sampai diekspor kemana-mana yang I don't know ya benar apa enggak. Seingat saya pernah ada yang bilang juga itu juga sebagai nggak tahu obat atau apa gitu. Orang. Ya, kalau konsumsi gimana gitu. Saya kalau posisi porang memang digunakan sebagai mie putih untuk orang luar. Nah itu yang jadi kelemahan itu petani itu hanya bisa menanam. Sedangkan untuk menjadikan sebagai produk hasil atau end user dikonsumsi itu belum bisa. Nah 2013 itu harga porang itu katanya bisa menembus di atas 15.000 per kilo. 2013. Nah di situ karena petani literasinya rendah, mereka mengikuti pasar. Ketika semuanya nanam porang, petani itu juga nanam porang. Sedangkan waktu untuk menanam porang itu sekitar 4 tahun. Benar. Nah, lama itu makanya orang waktu itu yang nggak ngerti ilmunya ya sebenarnya mungkin karena ya bisa disebut tren ya waktu di dalam pertanian itu bukan cuma rugi sih, lebih ke bangkrut karena rela mobilnya dijual untuk beli bibit. Serius itu mobil dijual gitu ya? Dan padahal istilah kalau ngomongin payback period something lah, earningsnya tuh lama banget. Iyalah. Jadi dia udah keburu rugi ngejual mobil untuk bibit-bibitnya doang. Terus gimana hasilnya? Nah itu yang kalau sekarang kita mengikuti perkembangan dari porang, maka harga 1 per kilonya itu 2.000. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, ketika ini dijual 2.000, itu perusahaan yang katanya mengolah porang ini menjadi apa? Duit potongan-potongan porang itu untuk sekarang itu nggak ada. Dan mereka tidak menerima. Yang awalnya memang ketika 2013 itu banyak yang mau menanam porang, itu memang ada berita bahwa ada perusahaan yang siap untuk membuat perusahaan pengolahan untuk menampung porang itu. Pada kenyataannya memang ketika itu sudah menjabar ke semua petani, sampai sekarang memang harga porang itu di angka 2.000 dan untuk mau menjual kemana juga petani bingung karena perusahaan yang mengolah itu juga nggak ada. Kemudian yang kedua, kalau ini diolah sendiri itu memang mereka tidak punya teknologinya. Meskipun punya, itu kan menjadi pertanyaan ketika ini di luar itu menjadi mie, misal dikatakan mie, itu kan untuk warga masyarakat Indonesia itu untuk hal semacam itu juga perlu kita interpretasi pasar. Kita di pasar itu juga kita perlu untuk mengenalkan. Nah ini kan petani nggak sampai pada tahap itu. Nah makanya ini salah satu contoh dalam hal pertanian yang dimana memang karena dengan literasi yang rendah itu petani mudah untuk dibawa ke sana kemari. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam petani tanaman hias juga mirip. Aglonema misalkan, terus kemudian anthurium. Bahasa ininya dong. Bahasa awamnya. Bahasa awamnya anthurium ya? Akuarium saya tahunya. Anthurium itu semacam antologi saya tahu. Semacam teh-tehan semacam tanaman hias yang memang pada waktu itu bisa meledak, per daunnya bisa sampai 500.000. Aglonema ini apa? Aglonema itu mirip tumbuhan tanaman hias. Ya. Yang kayak apa? Ya mirip yang daunnya. Kalau yang janda bolong itu janda bolong itu masuk di varigata. Jenis-jenis varigata. Salah, sorry. Nah itu janda bolong. Di dalam petani tanaman hias juga terjadi yang tadi yang namanya bisnis. Karena memang awalnya harganya naik. Awalnya memang harganya per daun bisa sampai 500.000. Sebelum makan pisang. Nah, namun untuk sekarang itu memang di harga pertumbuhannya itu hanya 25.000 dari 500.000. Nah di sini sebagai petani itu kan menjadi pertanyaan bagaimana agar tidak terkena scam atau masuk dalam monkey bisnis. Itu kalau dari analisis yang dilakukan itu memang yang pertama pastikan yang kita tanam itu produknya mempunyai value. Dalam artian value itu kalau misalkan di dalam tanaman itu semakin sulit untuk kita tumbuhkan, kita perkembangbiakan, itu maka value-nya akan semakin tinggi. Itu. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada petani, memang karena literasi rendah, mereka juga akhirnya ikut FOMO. FOMO apa ya FOMO lagi? Ada bijinya. Fear of missing out.
Nah itu ketika misalkan ada yang menanam kentang terus harganya tinggi, semua petani menanam kentang. Pada harga cabai juga harga gitu cabai tinggi, semua menjadi petani cabai. Ya kasusnya balik, sorry sambil makan ya. Jadi kasusnya kan balik kayak pas porang ya. Pomonya tinggi banget. Lagi tinggi. Tapi akhirnya malah turun. Kayak kan sering lihat itu petani cabai pada buang cabainya. Terus ada yang petani, kalau yang petani buah naga itu Buah naga dibuang-buang di pikop, dibuang ke sungai. kalau yang buah naga memang terjadi di Banyuwangi. Ya, itu Banyuwangi? iya, karena posisinya ketika ini hasil panen itu BEP-nya misalkan per buah naga itu 2.000, namun harga di pasaran 500. Wih. Nah, Enak ya itu. 500 perak. Makanya daripada ini kita bawa ke pasar terus tambah kerugian karena ada transportasi dan jasa angkut, mendingan kita buang. Karena dari sisi ketika kita buang maka harga buah naga diharapkan bisa kembali lagi naik. Nah, di sini memang Daripada diolah sendiri ya lebih dibuang. dikasih orang pahala gitu. Nah itu banyak komentar seperti itu juga banyak. Namun kalau kita Ini jadi toko jus anjor. kita melihat dari Segar. dari psikis petani itu memang sebagai bentuk ekspresi dari kekecewaan. Oh, Nah itu yang dari sisi juga ingin mengharapkan, karena kalau kita belajar supply demand, ketika terlalu banyak suplainya maka harga akan menjadi murah. iya. Nah ini di dalam beberapa pertanian itu juga menjadi PR, karena ada dalam produk pertanian itu yang memang ketika dipanen itu harus segera untuk dijual. Benar. Kayak tadi itu ya. Ya, Tapi rata-rata bukannya produk pertanian harus gitu ya. Kayak kentang gitu. kalau Kentang. Apa tadi? Kentang. Apa sih? kalau yang biasanya itu Kol, cabai ya? buah naga. Apa teman-teman? Buah naga. Kita Kita Dora. bisnismu apa yang tadi itu kentang ya? Iya. Kalau kentang nggak harus langsung dijual ya, nggak gampang rusak. Nah itu kalau posisi kenapa kentang itu di lain sisi memang yang pertama daya simpannya cenderung bisa panjang. Oh, bisa berapa lama tuh? 3 bulan tanpa obat bisa. 3 bulan. Pantesan lama. Kalau buah naga kan cepet ya, Buah naga cepat. Nah seminggu aja udah. di lain sisi memang menjadi PR petani di situ. Ketika mereka panen, itu kan uangnya itu enggak full dari mereka. Ada yang dari pinjam atau dari tanah yang diagunkan. Sehingga mau nggak mau ini harus segera dijual. Nah itu menjadi kelemahan dari petani sendiri. Seperti itu. Baru bahasan pertanian aja udah setengah jam sendiri. Agak susah ya kalau Chapter ngomongin, 2. agak ngomongin ke beberapa kasus tentang pertanian saat ini ya, karena ya mungkin kita nggak tahu era-era petani zaman dulu seperti apa ya. Iya. Kita taunya ada era petani modern yang mungkin peralatannya atau lahannya aja bahkan nggak ada gitu, tapi itu termasuk komoditas pertanian gitu. Tapi kalau kentang misalkan nih, balik lagi ke kentang ya sebagai bisnis abang Zafran, itu nanamnya memang harus pakai media tanah yang luas seperti apa? Kalau kentang tuh lebih ke kebun atau sawah ya, atau ladang gitu, atau di satu ruangan tertentu yang memang ya mungkin secara efisien bisa digunakan gitu. Kalau di kentang memang biasanya kita menyebut dengan kata kebun. Oh, kebun kentang. Nah kita belajar juga dari supply demand. Ketika kita membeli banyak obat, maka harga itu semakin turun. Harga kentangnya kan? Harga obatnya. Oh, ya kan masih demand terhadap obatnya. Iya. Ya benar, betul. Nah itu kan juga menjadi kelemahan bagi petani di situ. Petani pinginnya itu bisa menanam dan dijual dengan harga tinggi. Sedangkan di harga tersebut di dalamnya kan juga ada biaya ongkos untuk obat, pupuk dan lainnya. Nah ini kalau memang misalkan dari pihak yang memang selaku di sini berperan penting, itu bisa menjamin tentang obat misalkan, itu tentu akan sedikit membantu petani seperti itu. Tapi bisa gak ada kemungkinan? Ya salah satunya. Halo Pak Jokowi. Oh enggak ya? Ini kayak Emang kamu gubernur Jateng? Ginanjar saya. Gali dong. Gali Ginanjar. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyakan tuh, apakah sebenarnya seluruh petani lah kita bilang ya, atau secara umum dulu baru mungkin spesifik, karena maksud saya
apakah seluruh komoditas pertanian selama itu tergantung sama obat yang pertama. Yang kedua, apakah memang ada komoditas tertentu lah secara spesifik tuh yang memang dia harus pakai obat atau bahkan nggak pakai obat sama sekali. Atau memang ya sudah kita semuanya memang sepakat nih ada ketentuan tertentu yang tadi disampaikan mungkin oleh pemerintah atau dari petani pasti ada ya komunitas atau mungkin perkumpulan asosiasinya itu. Nah, apakah juga harus udah dinyatakan gitu kayak udah semua petani pakai obat aja gitu? Gimana tuh? Kalau yang pertama kita belajar dari Sri Lanka, misalkan nih kita pakai full tanpa obat, kita pakai organik, maka untuk hasil dari pertanian itu rendah. Itu yang pertama. Kesuburan ya berarti? Itu juga kurang baik ya. Hasil untuk perkembangan. Oh, jadi kayak misal kentang itu ukurannya gitu. Ukurannya ngaruh. Oke. Nah, itu Kalau yang jumlah, secara jumlah, kuantitas secara kuantitas juga ngaruh. jadi dikit ya. Jadi dikit. Nah, itu yang pertama apakah ngaruh? Kemudian yang kedua apa? Kan secara umum ya maksudnya tadi mungkin kalau komoditas pakai obat tuh berarti kita udah kejawab nih. Dia akan mempercepat kesuburan lah Ya. secara Mempercepat kuantitas, terus juga dari Tapi sisi kesuburannya rendah. kualitas juga. Jangka panjang rendah. Tapi jangka panjang doang ya mungkin agak nggak bisa kita ekspektasikan akan lama ya gitu. Tapi kalau yang kedua tadi apakah memang ada satu spesifikasi khusus gitu untuk komoditas ini aja harus pakai obat tertentu? Maksudnya bukan tertentu, pakai obat atau non organik, atau memang ada juga komoditas yang memang dia diharapkannya itu harus organik. Jadi kalau malah justru dikasih obat malah nggak subur gitu, ada nggak? Nah, itu untuk memvalidasi informasi itu makanya peran dari stakeholder yang berkepentingan itu di situ. Karena di awal sudah saya jelaskan bahwa sebagai perusahaan obat itu kan tugasnya itu menjual obat setinggi mungkin. Mahal dong. Nah, tentu di dalam sisi Sebanyak mungkin apa setinggi mungkin? sebanyak mungkin. Nah, Tuh, banyak kan belum tentu mahal ya. iya, Berarti mahal dan banyak. mahal dan banyak. Iya. Golf. Nah, di lain sisi petani juga menargetkan bahwa mempunyai produktivitas yang tinggi. Ya pasti. Nah, di sini ketika ada dua item ini, maka perlu ada satu yang Menyeimbangkan. atau yang mengatur. Siapa tuh berarti? Nah, Regulator ya pemerintah. regulator. Oke. Lagi memang menjadi pertanyaan sekarang itu memang ketika pemerintah itu bisa membuat pupuk yang murah, kenapa harus pakai perusahaan lain? Oh, jadi berarti selama ini tuh pupuk bukan dari pemerintah. Kalau Kebanyakan atau gimana? Beli, kan? Sendiri berarti ke perusahaan lain ya? kalau pupuk memang ada yang BUMN, memang ada yang swasta. Namun untuk validasi apakah pupuk ini bagus untuk misalkan di pertanian kentang, itu kan yang memvalidasi harusnya pihak regulasi. Oke. Kalau ini tidak ada, maka nanti ketemunya hanya konflik interest. Yang satu Oke. ingin menjual banyak, pupuk, banyak. yang satu ingin produktivitas yang tinggi. Nah, ini kan nggak ketemu. Iya, Iya. benar. Berarti intinya untuk pupuk atau yang bisa dibilang obat lah ya, non organik tadi berarti dia ya udah memang sebaiknya dipakai di seluruh komoditas ya. Sebaiknya memang secara produktivitas memang dipakai. Iya. Namun untuk jangka panjang dalam pembenahan tanah itu juga menjadi Oke, PR. berarti dampaknya ke kesuburan tanah meskipun Kesuburan mungkin komoditasnya kesuburannya tinggi dan kuantitasnya makin banyak ya. Nah, itu yang memang selama ini dicari namun belum ketemu. Berarti ada satu lagi nih yang menjadi pertanyaan. Apakah nantinya juga akan berdampak kepada kita ngomongin konsumen? Nah, Oke, chapter 3 pasar.